Puluhan anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, melakukan demo di depan kantor Perhutani KPH Jember. Dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian Resort Jember, demo berjalan dengan damai. Usai menyampaikan aspirasinya di depan kantor Perum Perhutani KPH Jember, 5 orang perwakilan dari Lembaga Masyarakat Desa Hutan Artawana Mulya, Desa Sidomulyo, dipersilahkan masuk kantor guna menyampaikan aspirasinya kepada Perum Perhutani Jember. Sempat terjadi ketegangan dalam adu argumentasi antara koordinator aksi dan staf dari Perum Perhutani. Namun mediasi yang berlangsung selama 3 jam ini berjalan dengan tertib dengan pengawalan aparat kepolisian Resort Jember. Iskandar, koordinator aksi, menyampaikan bahwa Perum Perhutani telah melakukan penebangan secara masif sehingga mengakibatkan kerusakan terhadap tanaman kopi yang mereka kelola. Dan saat penebangan warga merasa tidak ada pemberitahuan sebelumnya, sehingga warga kaget dan kecewa. Tuntutan yang lain adalah saya minta kompensasi, Pak. Kok kopi saya dirusak gitu loh, Pak. Kopi grassroots dirusak punya orang-orang Pesanggem gitu loh, Pak. Yang kedua tuntutannya, saya dapat pohonnya kapan gitu loh, Pak. Saya nggak setuju dengan mediasi tadi karena saya nggak pernah dikasih mengemukakan argumen atau pertanyaan-pertanyaan saya begitu, Pak. Itu lahan kopi yang dirusak sudah tidak produktif? Produktif sekali dan masih banyak kopinya, Pak. Masih produktif. Kemudian yang ditebang juga itu, Pak, pinusnya itu masih dalam keadaan dikerjakan sama kawan-kawan Pesanggem. Kenapa kok dilakukan penebangan? Yang saya tahu dari Pesanggem saya bahwasanya mereka itu cuma diajak makan-makan akhirnya dipotong gitu loh, Pak. Dan nggak ada surat pemberitahuan ke saya gitu loh, Pak. Termasuk saya dapat informasi dari Pak Faisal bahwasanya ada surat dari Divre Surabaya, ternyata nggak ada ini gitu loh, Pak. Kepala Perum Perhutani KPH Jember membantah tuduhan ini dikarenakan Perhutani telah melakukan mekanisme penebangan yang disusun dalam Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan dan disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, serta seluruhnya telah memenuhi regulasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Itu hanya sebatas tuduhan saja bahwa mekanisme tebangan di perhutani sudah jelas ada. Yang pertama adalah bagaimana kita menyusun rencana 10 tahun yang diatur di dalam Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan atau RPKH yang jangka waktunya 10 tahun. Dan itu disahkan oleh Kementerian LHK. Jadi lokasi-lokasi yang kita tebang ini sudah terdaftar di KLHK. Nah, untuk penerjemahannya dalam tahunan, maka disusun rencana teknik tahunan, ya, yang kita sahkan oleh Kepala Divisi Regional ditekan oleh Departemen Perencanaan, ya. Nah, dari RTT atau Rencana Teknik Tahunan yang disahkan, saya selaku administrator mengeluarkan surat perintah kerja tebangan kepada Asper untuk melaksanakan tebangan di lokasi yang dimaksud. Jadi tidak ada istilah illegal logging di situ, ya. Jadi saya memang sedikit keberatan dengan tuduhan illegal logging. Ya, itu yang pertama kaitan dengan illegal logging. Yang kedua bahwa tadi teman-teman wartawan sampaikan mekanisme kita mau nembang pun kita tempuh dengan sosialisasi dulu. Kita sosialisasi kepada masyarakat, khususnya pemilik-pemilik tanaman kopi yang ada di sana. Karena pada dasarnya mereka sudah berpengalaman berapa tahun, setiap menjelang tebangan dilaksanakan di satu petak, mereka pasti tidak melakukan pemeliharaan. Ya. Dan kopi pun pada dasarnya tetap harus direhabilitasi kan, sehingga pada saat nanti kita tebang tahun depan kita tanaman kehutanan kombinasi dengan palawija, 2 tahun berikutnya mereka bisa menanam tanaman kopi kalau memang mereka ingin menanam kopi kembali. Usai mediasi, massa langsung meninggalkan kantor Perhutani Jember dan kembali ke wilayahnya dengan tertib dan penyampaian aspirasi berjalan aman dengan kawalan anggota kepolisian. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan.